mungkin boleh untuk pengetahuan atau background pemirsa CNBC Indonesia, PT Wahana Interfood Nusantara Tbk dengan kode emiten COCO atau COCO begitu. Ini kira-kira profilnya seperti apa produk yang dihasilkan utamanya, di mana letak produksinya dan kondisinya saat ini seperti apa? Silakan Pak Rio. Ya, terima kasih Mbak Dina. Jadi perusahaan kami ini singkatannya adalah Winco. Kita punya 2 pabrik, satu di Sadang, satu di Sumedang, dengan karyawan sekitar seribuan orang. Sudah berdiri tahun 2006. Kita punya 2 brand besar, Soko dan Delanier. Nah, Soko ini adalah lebih ke B2B, ke B2C-nya juga ada. Delanier ini lebih ke arah premium, jadi premium brandnya dari Soko. Distribusinya baru di sekitar Pulau Jawa dan kami akan melakukan perluasan hingga ke seluruh Indonesia. Termasuk channel-channel distribusinya juga kita akan melakukan perluasan juga, baik B2B maupun B2C-nya. Demikian. Baik, kalau dari Winco sendiri mungkin masih bicara berkaitan dengan profil perusahaan. Apakah memang pengolahannya dari hulu ke hilir, Pak, atau seperti apa? Sekarang belum ya, kita masih di hilir. Mungkin ke depannya, setelah semuanya settle, kita akan menjajaki juga di hulunya. Jadi sekarang masih ya industri antara ke hilir lah. Oke, baik. Tadi kan kita sudah melihat begitu informasinya bahwa sebenarnya harga kakao secara global ini bisa dikatakan cukup tinggi karena memang ada kondisi gagal panen di Afrika yang merupakan salah satu negara penghasil kakao terbesar di dunia. Kira-kira sebagai industri yang bergerak dari menuju ke hilir produk kakao sendiri, bagaimana akhirnya mengatasi strategi tingginya harga bahan mentah ini? Ya, untuk mensiasatinya kami melakukan introspeksi ke dalam juga ya. Dalam artian untuk harga kakao yang tinggi itu kita harus mempunyai daya saing di industri, di pasar. Jadi di internal kita memperluas jaringan distribusi, kemudian kita juga melakukan diversifikasi produk dan meluncurkan produk-produk baru. Di internal efisiensi dari produktivitas juga kita lakukan, kemudian melakukan inovasi di berbagai bidang. Oke, kalau di Winco sendiri apakah bahan baku memang didapatkan dari Afrika kah, Pak? Karena mengingatkan sebenarnya Indonesia juga merupakan negara penghasil coklat begitu. Ya, memang Indonesia penghasil coklat nomor 3 di dunia ya. Dan sementara ini kita memang mengambil bahan baku dari berbagai macam area. Tidak tertutup kemungkinan juga untuk dari Afrika. Ya, cuman mungkin sekarang karena pasokannya sedang langka ya. Jadi kita memang berusaha untuk mencari source yang lebih baik. Oke, kalau kondisi bisnis pada saat ini begitu, mengingat harga bahan bakunya naik, tapi di sisi lain kan kita tahu pada saat ini masih terjadi daya beli masyarakat yang melemah, kemudian juga kita tahu pada saat ini pekan-pekan ini merupakan pekan yang berat bagi Indonesia karena sedang terjadi aksi demonstrasi di berbagai daerah begitu. Apakah memang kondisi bisnis perusahaan pada saat ini sedang baik-baik aja atau mungkin sepanjang tahun 2025 dari bulan Januari sampai bulan Agustus kira-kira sedang seperti apa kondisinya, Pak? Ya, memang kalau kita lihat perkembangan Indonesia ya, jadi di samping melihat tantangan dan ketidakpastian ekonomi global, kita bisa bersyukurlah pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas rata-rata. Tapi kalau kita cermati, ini lebih banyak ditopang karena stimulus pemerintah dan front loading ekspor. Jadi kalau boleh dibilang ini belum mencerminkan pemulihan yang berkelanjutan. Dan terakhir kita tahu tadi daya beli masyarakat Indonesia juga melemah. Tapi di sisi lain kita masih melihat potensi coklat ini masih sangat luar biasa. Terutama bagi kami Winco yang sedang berusaha untuk berekspansi, mengembangkan terutama jaringan distribusinya ya ke seluruh pelosok Indonesia. Dan banyak sekali permintaan dari customer-customer yang untuk saat ini kita berusaha untuk memenuhinya. Jadi bagi perusahaan kondisi ekonominya memang ada penurunan dari beberapa customer ya. Tapi kita juga diversifikasi produk, menambah pasar baru dan customer baru. Jadi bagi perusahaan alhamdulillah belum berdampak. Bahkan kita sedang berekspansi
untuk menambah kapasitas produk nih hingga 20.000 ton tahun. Oke, tadi Anda menyebutkan bahwa sebenarnya potensinya masih sangat besar. Tapi melihat secara general tren permintaan terhadap produk jadi coklat atau kakao sendiri di Indonesia seperti apa? Dan kalau dari Winco sendiri, apakah memang lebih besar porsinya B2B, B2C, dan kira-kira subsektor apa saja yang dilihat sebagai potensi baru bagi produk ini, Pak? Ya, memang kalau dilihat dari historicalnya, kami masih besarnya di B2B, pasar B2B. B2C-nya sedang dalam tahap progressing untuk ekspansi juga. Jadi memang semua channel ya, dari industri, kemudian Horeca, bakery ini sekarang yang lagi tren juga. Kemudian toko bahan kue, kemudian juga korporasi. Jadi kami punya hampers untuk corporate, jadi diberikan untuk klien-klien terpilihnya. Kemudian kami juga merambah ke pengolahan gula lainnya, bukan sirup. Gitu. Jadi selai coklat maupun selai buah-buahan juga. Kalau tren permintaan apakah memang Anda melihat sepanjang tahun 2025 ini stabil naik kah atau seperti apa, Pak? Tren permintaan buat kami ya, jadi sebenarnya justru malah meningkat buat kita. Karena tadi kita sedang dalam tahap ekspansi, baik dari kapasitas produksi, kemudian dari tim sales, juga dari portfolio produk lainnya. Jadi masih meningkat kalau buat Winco ya. Jadi kita sedang tahap memperluas kapasitas produksi. Perluasan kapasitas produksi melihat demand yang terus meningkat begitu Pak. Mungkin boleh dielaborasikan sedikit kira-kira target peningkatan kapasitas produksinya sampai di level berapa dan kira-kira apakah memang ada rencana-rencana ekspansi lainnya mengingat Anda melihat bahwa sebenarnya trennya akan terus naik begitu. Iya. Sekarang kapasitas kita 6.000 ton. Mungkin sekitar November lah kita bisa capai 20.000 ton. 20.000 ton. Ya. Kemudian kita juga sedang menjajaki pabrik pengolahan biji kopi yang baru. Itu kapasitasnya bisa 40.000 ton. Sehingga bukan hanya memenuhi permintaan dalam negeri, kita bisa ekspor juga. Berarti memang dari perusahaan mempertimbangkan opsi untuk melakukan ekspor. Ya, setelah pasar domestik kita garap. Jadi sekarang memang kita masih fokus di dalam negeri. Walaupun demikian kita sudah punya customer loyal ya dari luar negeri. Berarti memang bisa disimpulkan bahwa sebenarnya prospek industri kakao di Indonesia sangat potensial, bahkan dari perusahaan juga merencanakan untuk melakukan ekspor. Apa yang menjadi tantangan utama, tantangan terbesar pada saat ini yang dihadapi oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnis? Lebih ke bahan baku ya. Jadi memang adanya gagal panen di Afrika itu memang masih berimbas tahun ini hingga tahun depan. Sehingga bahan baku yang bagus, kelangsungan bahan baku itu menjadi tantangan tersendiri nih.